Selamat datang di Bung United, ngobrolin Man United yang panas tapi harus tetap santai dan dengan kepala yang dingin. Minum dulu kopinya. Oke, jadi hari ini gue akan coba bahas dulu tentang perjalanan MU yang akhirnya lolos ke babak 16 besar Liga Champions ya. Ini jadi keluar sebagai juara grup dan undian dilakukan oleh UEFA. Jadi UEFA melakukan undian, tapi dalam undian itu ada sebuah kejadian yang lucu, yang unik, menarik dan dipertanyakan juga sebenarnya. Kenapa hal tersebut, hal sesederhana itu sampai bisa terjadi di pengundian UEFA gitu, padahal ini semua kan udah dilakukan terus menerus selama bertahun-tahun dari pertama kali Liga Champions itu diadakan kan, dan hal ini masih bisa terulang kembali. Itu gue juga nggak ngerti kenapa gitu. Jadi memang semua tim sudah di draw dan MU waktu itu mendapatkan pertama kalinya mendapatkan lawan, yaitu MU bertemu PSG gitu. Jadi semuanya, bahkan editor dari situs resmi United di Twitter, sosial medianya segala itu udah mempost bahwa MU akan bertemu PSG di babak 16 besar Liga Champions gitu. Dan menurut gua memang bertemu PSG ini merupakan sebuah hal yang bukan merugikan tapi agak cukup berat lah untuk United sendiri gitu, karena kita tahu bahwa Paris Saint-Germain ini terbilang musim ini memiliki squad yang kedalaman squad dengan pemain-pemain yang memiliki materi yang sangat baik sekali gitu. Sebut aja ya, semua orang udah tahu lah, ada Lionel Messi, Neymar, Mbappe dan segalanya. Mereka punya segalanya, baik itu di lini kiper, pertahanan, tengah, apalagi penyerangnya. Kita semua tahu itu bahwa PSG mengerikan gitu, meskipun memang Pochettino belum bisa untuk secara real menyatukan tim ini menjadi sebuah kesatuan gitu. Ya tapi mendapatkan lawan seperti PSG itu adalah sebuah hal yang cukup berat lah bagi MU gitu untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Namun ternyata setelah di drawing itu tiba-tiba selang beberapa menit kemudian klub-klub melakukan protes terhadap undian itu yang dinilai tidak ada kesalahan lah di situ, ada kesalahan teknis. Seperti misalnya kesalahan itu yang ada 3 sih sebenarnya pokok kesalahannya itu. Yang pertama, United ini masuk ke dalam undian dari Villarreal, padahal kita tahu MU ini adalah satu grup dengan Villarreal ya, di mana MU keluar sebagai juara grup dan Villarreal keluar sebagai runner-up grup peringkat 2 dan tim yang sudah bertemu di grup tidak dapat lagi bertemu di 16 besar gitu. Jadi bola dari United itu masuk dalam potnya Villarreal dan itu nggak sah gitu, seharusnya memang tidak sah. Lalu yang kedua, lagi-lagi Liverpool berada masuk dalam undian yang berpotensi untuk bisa menghadapi Atletico Madrid. Dan seperti tadi kasusnya MU dan Villarreal, Liverpool dan Atletico ini berada dalam satu grup. Satu grup. Jadi Liverpool yang keluar sebagai juara grup dan Atletico lah yang keluar sebagai runner-up. Namun keduanya masih berpotensi ketemu, sehingga itu ya dihitungnya tidak salah, dianggapnya memang tidak sah dan tidak boleh. Lalu juga ketiga, yang terakhir ini juga mengaitkan MU. Jadi MU ini nggak masuk dalam pot undian untuk berhadapan dengan Atletico Madrid. Padahal seharusnya United sangat jelas bisa untuk berpotensi bertemu dengan Atletico Madrid karena mereka bukan dari satu negara yang sama dan juga tidak berada dalam satu grup yang sama. Jadi hal-hal seperti itu diperbolehkan untuk bisa bertemu gitu. Nah, inilah 3 kesalahan yang sebenarnya fundamental sekali, mendasar sekali, tapi masih saja lucunya bisa terjadi di sebuah pengundian oleh UEFA gitu. Ya, gue nggak tahu, mungkin banyak yang bilang ini settingan atau sudah diatur sedemikian rupa, tapi ya bisa jadi benar, bisa juga enggak, bisa jadi sebuah konspirasi, bisa jadi memang kesalahan gitu. Tapi kan kalau kita berpikir dengan logika kita, harusnya UEFA itu tidak membiarkan kesalahan hal sekecil ini itu terjadi gitu, apalagi udah berlangsung dilakukan selama bertahun-tahun gitu. Akhirnya pengundian dilakukan secara ulang dan akhirnya United
mendapatkan lawan yaitu Atletico Madrid. Menurut gue pribadi, mendapatkan lawan seperti Atletico Madrid jauh lebih menguntungkan, meskipun tetap tidak mudah ya, tapi lebih jauh menguntungkan United daripada MU harus bertemu dengan PSG di bawah 16 besar. Bukannya Atletico klub yang buruk, enggak, tapi kalau kita bandingkan perjalanan Atletico musim ini dan musim lalu, tampak sebuah perbedaan yang cukup jelas gitu. Di musim lalu Atletico menjuarai La Liga, bermain dengan baik. Namun musim ini kita lihat juga Atletico itu terseok-seok ya, baik di Liga maupun di Liga Champions sendiri. Kalau di Liga Spanyol pun kita lihat berada di posisi keempat ya dengan poin 29, namun ya terpaut sangat jauh sekali dari pemuncak klasemen Real Madrid, yaitu 42 poin. Sempat terseok-seok dari 16 kali bermain, menang 8 kali, imbang 5 kali dan kalah 3 kali. Cukup terseok-seok, but masih di peringkat 4, ya masih di peringkat 4, still masih di peringkat 4 di papan atas klasemen Liga Spanyol. Tapi di Liga Champions kalau kita lihat, Atletico ini sempat mengalami kesulitan, sangat mengalami kesulitan, bahkan hampir tidak lolos ya. Jadi bersama, memang di grup yang neraka itu Atletico berada bersama Liverpool, Porto dan Milan. Atletico bisa kita katakan lolos secara memang detik-detik terakhir ya, di match, sampai butuh match terakhir untuk memastikan diri lolos. Sempat terseok-seok sampai berada di posisi dasar klasemen grup B. Akhirnya dia mengalahkan Porto dan akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar menang Liverpool dengan hanya membuat 7 poin dari 2 kali menang, 1 kali imbang dan 3 kali kekalahan. Itu lebih banyak kalahnya daripada menang. Ini membuktikan bahwa memang Atletico cukup terseok-seok lah, kita bisa bilang lika-liku perjalanannya cukup besar di Liga Champions kali ini. Dan inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan mungkin oleh Manchester United untuk setidaknya peluang MU ini lebih besar lah untuk lolos ke babak 8 besar setelah akhirnya bertemu dengan Atletico Madrid. Memang bukan perkara yang mudah, apalagi MU kalau kita lihat permainannya masih sulit sekali untuk menembus tim-tim yang menerapkan strategi bertahan secara ketat. Dan Atletico kemungkinan besar akan juga menerapkan strategi seperti itu. Mereka memang dikenal sebagai tim yang bertahan secara total, dan ya disinilah ujian MU, ujian dari Rangnick, apakah bisa untuk membongkar Atletico Madrid. Apakah bisa? Ya pasti bisa, karena memang juga leg pertama 16 besar Liga Champions ini akan diadakan bulan Februari tanggal 24 kalau nggak salah. Jadi ya Rangnick masih memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan tim ini gitu, untuk mengarungi sisa-sisa pertandingan di UEFA Champions League. Ya kita berharap semoga MU ini bisa mengatasi jegalan dari Atletico Madrid ya, untuk bisa kemudian lolos ke babak 8 besar. Memang bukan perkara mudah, tapi dengan kedalaman squad dari United, gue yakin mungkin pasti bisa lah, harus bisa MU ini untuk mengatasi perlawanan dari Atletico Madrid gitu. Dan ya kita lihat aja nanti gimana kelanjutannya. Apakah jadi tadi drawing UEFA itu adalah sebuah konspirasi atau settingan atau apa ya itu tergantung keputusan kalian masing-masing lah. Kita ketemu lagi di pembahasan tentang United selanjutnya hanya di Boom United. Sampai jumpa.